Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 SMK Syekh Islam Perjuangan. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Pada hari ini saya harap semuanya tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang fit, dalam keadaan siap untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya silakan dikerjakan dengan baik dan secara tepat waktu. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 2. Ingat ya, insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan PTS Kasal. Jadi harap dipersiapkan dengan seksama. Karena kita masuknya baru beberapa kali pertemuan secara daring, meskipun begitu tapi kita sudah akan melakukan PTS insya Allah. Untuk PIBP-nya ada 2 bab ini yang akan kita ujikan nanti waktu PTS. Oke, melanjutkan pembahasan di minggu lalu. Masih ingatkah temanya kita, materi kita apa anak-anak? Oke, beriman kepada qadha dan qadar. Sama dengan bab 1, ini masih bahas mengenai akidah kita. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai makna beriman kepada qadha dan qadar. Kemudian nanti juga ada hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Nah anak-anak, qadha dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Nah, sedangkan sunatullah itu apa anak-anak? Nah, ini ada ya. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Quran, berjalan tetap dan otomatis. Misalnya, ya, ada contohnya ini: malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja maka miskin, menyentuh api merasakan panas, pasti ya, menanam benih akan tumbuh, dan lain-lain. Nah, itu contohnya. Ini ada hubungannya dengan gambar yang saya tampilkan di minggu lalu anak-anak. Ada yang malas bekerja mengemis. Nah, itu juga termasuk. Kalau orang malas bekerja, otomatis dia tidak bisa memiliki harta yang banyak. Kalau orang yang malas belajar, otomatis dia tidak pandai atau bodoh, seperti itu anak-anak. Jadi itu merupakan sunatullah yang tidak bisa dipungkiri lagi. Kita menjaga kesehatan kita, pastinya hidup kita akan sehat, kemudian kondisi kita juga akan fit juga. Tapi kalau kita tidak menjaga kesehatan, otomatis itu akan semakin sering terserang penyakit, imun tubuh kita juga menurun, seperti itu. Nah, kenyataan menunjukkan bahwa siapapun orangnya tidak mau mengetahui takdirnya. Jangankan peristiwa masa depan, hari esok terjadi apa, tidak ada yang mampu mengetahuinya anak-anak. Jadi tidak ada yang tahu. Setelah ini saya akan bagaimana, tidak ada yang tahu. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan doa, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan akan memperoleh keberhasilan dan mendapatkan cita-cita sesuai tujuan yang ditetapkan. Nah anak-anak, di kelas sudah sering saya sampaikan ya. Waktu di kelas 11 kita berjumpa di kelas juga sempat. Yang penting kita harus rajin belajar. Kalau punya cita-cita, silakan. Bagaimana caranya untuk menggapai itu? Punya cita-cita tapi malas untuk berusaha menggapainya, tidak akan bisa tercapai anak-anak, seperti itu. Oke, berkaitan dengan makna beriman kepada qadha dan qadar, dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia dilahirkan. Nah, walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Tidak anak-anak. Saya ditakdirkan seperti ini, tidak seperti itu. Tapi kita harus berusaha sesuai dengan sunatullah. Saya ditakdirkan bodoh, saya ditakdirkan tidak kaya, tidak bisa seperti itu anak-anak. Kemudian manusia tetap berkewajiban untuk berusaha anak-anak, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Kembali lagi, janganlah sekali-kali menjadikan takdir itu sebagai alasan untuk malas berusaha dan berbuat kejahatan. Nah, pernah terjadi ini anak-anak pada zaman Khalifah Umar bin Khattab.
Seorang pencuri tertangkap dan dibawa ke hadapan Khalifah Umar. "Mengapa engkau mencuri?" tanya Khalifah. Pencuri itu menjawab, "Memang Allah sudah menakdirkan saya menjadi pencuri." Mendengar jawaban demikian, Khalifah Umar pun marah, lalu berkata, "Pukul saja orang ini dengan cemeti. Setelah itu potonglah tangannya." Para sahabat lainnya bertanya, "Mengapa hukumnya diberatkan seperti itu?" Khalifah Umar menjawab, "Ya, itulah yang setimpal. Ia wajib dipotong tangannya sebab mencuri dan wajib dipukul karena berdusta atas nama Allah." Nah, itu anak-anak. Jadi menyalahgunakan, mengatasnamakan takdir apapun yang dia lakukan. Tidak bisa seperti itu anak-anak ya. Kalau kita berbuat jahat itu murni dari keinginan kita sendiri, bukan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menuliskan kita untuk berbuat kejahatan, tidak. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah yang pertama, iman kepada qada dan qadar itu, iman kepada takdir itu sendiri, ikhtiar, doa dan tawakal. Yang pertama, takdir. Anak-anak, mengapa manusia ini tidak mampu terbang laksana burung? Tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Nah, bagaimana? Nah, semua contoh tersebut anak-anak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang disebut takdir. Takdirnya tanaman kalau tidak disiram dia akan layu, kering dan mati. Tapi takdirnya tanaman yang disiram setiap hari dirawat dia akan tumbuh subur. Ya kan? Itu takdirnya maksudnya anak-anak. Bukan kemudian ini tanaman ini mati karena takdirnya seperti tidak. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di samping itu manusia berada di bawah hukum-hukum tersebut, qauliyah dan kauniyah. Hanya berbeda dengan makhluk selain manusia, misalnya matahari, bulan dan planet lainnya seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa bisa ditawar-tawar. Al-Qur'an surah Fussilat surat ke-41 ayat 11. Itu sangat beda ya manusia dengan makhluk yang lainnya. Kalau makhluk yang lainnya seperti matahari takdirnya untuk menerangi bumi, untuk memberikan cahaya, nah itu takdirnya tidak bisa dirubah lagi. Kemudian sejak zaman Rasulullah SAW telah terjadi kekeliruan dalam memahami takdir. Padahal dengan tegas Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Akhlak yang diajarkan Islam adalah setiap keburukan yang menimpa merupakan kesalahan kita sebagai manusia. Sementara segala kebaikan dan keberhasilan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyalahkan apapun perbuatan buruk kita dengan takdir atau kepada takdir, tidak seperti itu anak-anak. Oke, yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, kenapa ada ikhtiar? Nah, gimana anak-anak? Oke, di sini ada dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 90 yang artinya sungguh mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Nah, dari beberapa ayat di atas Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk berusaha, berlomba dan berkompetisi menjadi orang yang tercepat. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh berarti dia sedang menuju keberhasilan. Di sini ada pepatah Arab yang mengatakan man jadda wajada, artinya siapapun orang yang bersungguh-sungguh akan memperoleh keberhasilan anak-anak. Oke. Allah Subhanahu wa taala kenapa mewajibkan? Nah, itu udah jelas di situ ya. Walaupun sudah ditentukan qada dan qadarnya, di pundak manusialah kunci keberhasilan dan keberuntungan hidupnya. Di samping itu begitu banyak anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia berupa naluri, panca indera, akal, kolbu dan aturan agama.
sehingga lengkaplah sudah bekal yang dimiliki manusia menuju kebahagiaan hidup yang diinginkan. Yang ketiga adalah doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Baqarah surat kedua ayat 186 yang artinya, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Nah, itu anak-anak doa ya tiap hari ya kita lakukan. Yang keempat adalah tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal artinya menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini ada suatu peristiwa pada zaman Rasulullah ya. Pada suatu hari datang seorang sahabat ke kediaman Rasulullah SAW. Pada suatu hari datang seorang sahabat ke kediaman beliau, kediaman Rasulullah dengan mengendarai unta. Sesampainya di depan rumah beliau, ada peristiwa ganjil menurut pandangan Rasulullah. Sehingga beliau berkata, "Kenapa unta kalian tidak ditambatkan?" Ia menjawab, "Tidak ya Rasulullah, karena saya telah bertawakal." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Tambatkanlah dulu unta kalian baru bertawakal." Nah, tambatkan itu ditali ya, jadi untanya itu biar tidak lepas, tidak hilang, itu ditali, diikat di pohon. Nah, peristiwa ini menyimpulkan anak-anak pemahaman bahwa sikap tawakal baru boleh dilakukan setelah usaha yang sungguh-sungguh sudah dijalankan. Jangan belum usaha kemudian langsung tawakal pasrah kepada Allah, tidak seperti itu. Hal ini juga memberikan pemahaman bahwa tawakal itu terkait erat dengan ikhtiar, atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Usaha dulu anak-anak ya, jangan kemudian pasrah, jangan mudah menyerah ya, usaha dulu yang semangat untuk mencapai cita-citanya. Kalau ada pelajaran yang belum dipahami, kemudian cobalah dibaca berulang-ulang, dipahami betul. Masih belum paham, tanya ke temannya, ke gurunya, atau ke siapapun ya, bisa ditanyain. Jangan mudah menyerah, kita harus ikhtiar dulu, usaha dulu. Nanti hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 159 surat ketiga, artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, itu usaha dulu ya, baru bertawakal, tidak langsung pasrah gitu ya. Yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah ya. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Doa ya anak ya, usaha dibarengi dengan doa. Kemudian yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yakin bahwa saya bisa mencapai ini. Saya harus usaha dengan sungguh-sungguh. Jangan malah malas-malasan, kemudian tidak paham, menyerah. Nah, ini tidak optimis, pesimis ya, tidak boleh seperti itu anak-anak. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Ingat, kalau orang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Tadi ada pepatah Arab, manjada wajada. Yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ingat, takdir itu memang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita sebagai manusia juga punya kewajiban untuk berikhtiar, berusaha, berdoa juga. Jadi kemudian jangan, Allah pasti sudah memastikan takdirnya seperti ini. Tidak ada orang yang tahu bagaimana takdirnya. Kewajiban kita apa? Berusaha dengan sebaik-baiknya. 1 menit lagi apa yang akan terjadi dengan kita tidak akan tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, anak-anak ya. Oke, terima kasih untuk pembahasan kita. Semoga nanti PDS-nya lancar untuk bab 1 dan 2. Ini tugasnya hari ini, silakan buat teks naskah drama mengenai bekerja keras, berusaha.
Buatlah percakapan 2 atau 3 orang yang intinya di situ menggambarkan tentang seseorang yang benar-benar berusaha untuk menggapai cita-citanya atau lain sebagainya. Silakan anak-anak ditulis di buku masing-masing, difoto dan dikirim ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Tetap jaga kondisinya, tetap jaga kesehatannya anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.